Assalamualaikum. Kalau di video sebelumnya aku membahas tentang bentuk daun, batang daun, dan cara propagasi Monstera carstanianum ini, maka untuk di video kali ini aku akan membahas tentang cara bagaimana merawat carstanianum. Sebenarnya untuk perawatan Monstera carstanianum ini nggak terlalu ribet dan lumayan bandel kayak monstera-monstera lainnya. Di sini aku mau sharing ke teman-teman tentang gimana sih caranya aku ngerawat Monstera carstanianum ini. Kalau aku sih yang pertama itu untuk masalah penempatan ya. Jadi Monstera carstanianum ini dia nggak suka tempat yang terlalu lama terpapar cahaya matahari. Dia itu suka tempat yang low light. Teman-teman bisa menempatkan Monstera carstanianum ini di tempat yang rendah cahaya, seperti di teras, di bawah pohon, atau di bawah paranet. Menurut pengalamanku, Monstera carstanianum ini kalau ditempatkan di tempat yang low light, warna daunnya itu akan lebih gelap dan cakep banget lah pokoknya. Ini hasilnya Monstera carstanianumku ini aku taruh di tempat yang low light. Jadi daunnya itu benar-benar cantik banget ya, mulai dari bawah sampai atas dia itu nggak ada yang defect. Aku sendiri menempatkan carstanianum ini di tempat yang teduh. Aku biasanya nempatin dia di pojokan yang sana. Ini atasnya, ini ada sedikit genteng, dan yang di sebelah sini, ini ada pohon mangga. Jadi dia itu nggak terpapar sinar matahari yang terlalu lama, secukupnya aja. Yang kedua yaitu tips penyiraman. Untuk penyiraman sebaiknya dilakukan 3 hari sekali atau jika memang media tanahnya sudah mulai mengering. Ini media tanahnya masih lembab, jadi aku nggak perlu siram lagi ya. Sebenarnya untuk penyiraman kalian bisa sesuaikan dengan media tanamnya. Yang di sebelah kanan ini aku menggunakan media tanam dengan kokopit. Jadi ini tuh kokopitnya sama pupuknya lebih banyak. Jadi struktur tanahnya itu dia lebih lembab ya dan agak lama menyimpan air. Tapi ini juga poros karena ada campuran sekam bakar dan sekam mentahnya. Sedangkan untuk yang sebelah kiriku ini tuh harus lebih sering aku siram air karena media tanamnya itu gampang banget mengering. Nah, ini media tanamnya yang paling banyak aku gunain itu ada sekam bakar dan ada sekam mentah. Ini aku campur juga dengan kokopit dan kompos. Tips yang ketiga dari aku yaitu masalah turus. Teman-teman harus banget ngasih turus ke Monstera carstanianum ini. Kenapa sih? Monstera carstanianum ini merupakan tanaman yang merambat dan wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan turus. Kenapa sih kita harus kasih turus? Karena turus ini merupakan rumah bagi carstanianum yang sudah mengeluarkan akar angin. Nah, ini akar anginnya sudah menyatu ya ke turus. Saat akar angin sudah tumbuh, maka dia akan menjalar ke turus. Akar angin ini juga berfungsi untuk mencari nutrisi, makanya kita harus sediain rumah dan makanan buat mereka. Supaya semakin dia menjalar ke atas, daunnya itu akan semakin membesar. Seperti yang ini. Contohnya, ini yang bawah, daunnya masih sekecil ini ya. Teman-teman bisa lihat, semakin dia naik ke atas, daunnya ini alhamdulillah dia semakin lebar dan semakin membesar. Ini kita bisa cek bersama. Ini daun yang mau tumbuh dan ini yang daun mau lahiran. Dan ini daun yang sudah mulai membesar. Jadi buat teman-teman wajib banget untuk memberikan turus atau rambatan lainnya, media rambatan maksud aku ke Monstera carstanianum ini. Selain turus ini berfungsi sebagai rumah untuk Monstera carstanianum yang sudah berakar,
Turus ini juga membantu untuk Monstera Cartesianum kita untuk tegak lurus dan semakin mempercantik Cartesianumnya. Ini teman-teman bisa bedain, ini yang dia sudah menyatu dengan turus. Jadi dia benar-benar nyatu ya. Ini kalau misalkan aku angkat atau aku cabut, ini tuh turusnya akan tanaman Monstera ini akan nempel sama turus. Kalau yang ini tuh kan masih baru banget, jadi dia itu belum nempel. Kalau kayak gini kan kesannya kayak kurang cantik gitu ya, gengs. Dan yang terakhir yaitu untuk masalah pupuk. Di sini teman-teman bisa menggunakan pupuk apa aja yang teman-teman punya, mulai dari NPK, Growmore, atau kalian boleh juga kasih Gandasil D buat mereka. Kalau aku sendiri sih, aku biasanya menggunakan NPK. Jadi NPK Mutiara Biru itu aku larutin ke dalam air, lalu aku siram ke media tanahnya sekitar sebulan sekali. Di samping itu, aku juga sering nyiram Monstera Cartesianum ini dengan air cucian beras. Menurutku itu bagus banget ya buat tanaman. Oke teman-teman, kayaknya tips dari aku segitu dulu. Kalau misalkan kalian punya cara merawat Cartesianum yang lain atau tips yang lainnya, kalian bisa banget untuk nulis di kolom komentar. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum. Bye.